Oke. Ayo Mas. Yep. Nah ini kamar tempat saya santai. Agak berantakan. Ini hobi juga nih ya? Ini hobi airsoft gun. Nah ini Mas, ini tempat menyalurkan hobi saya. Semua ada di sini. Ya game, ya alat musik. Ini tempat ruangan kontemplasi kali ya? Ruangan Rekreasi. meditasi dan rekreasi. Kita ada gitar tuh, coba main dong. Boleh. Mau lagu apa? Ya, Senarnya mana? Senarnya. lama banget. Mungkinkah kita akan selalu bersama, walau terbentang jarak antara kita. Tepuk tangannya, produser, tepuk tangan. Ayo, sawer. Iya. Itu lagu dibikin ketika album pertama. Iya, ini dia album pertama. Inilah Itu yang masterpiece ya. Masterpiece-nya yang meledak Laku sampai berapa? 1 juta lebih ya. Itu plus bajakan ya. Bajakannya Waktu itu nggak ada bajakan. nggak ada ya? Tahun 97 belum ada bajakan. Berapa? 1 juta 1 keping. juta keping. Yang kedua abis itu Yang kedua, Jangan Tutup Dirimu ini sekitar 700.000 keping. Dan seterusnya. Jadi, hari itu tuh dapat 150.000 aja susah banget sebenarnya kan? susah banget. Makanya begitu sampai 1 juta dianggap bahwa kita fenomenal pada waktu itu. Nah, kita tahu bersama bahwa Anda tidak lagi aktif ya di Stinky ya. Ada kekecewaan nggak dengan itu? Sama sekali enggak. Artinya ini adalah keputusan yang sudah saya ambil dengan pemikiran yang cukup matang. Dan teman-teman juga sudah menerima itu semua. Justru malah sekarang hubungan saya dengan teman-teman makin akrab dan makin support juga satu sama lain. Waktu Anda maju mereka bantu nggak? Mereka support, bantu, tapi ya bantu doa. Dukung Bantu ya. doa karena mereka juga sibuk dengan Stinky ya yang lagi promo. Jadi ya kita sama-sama saling berdoa dan saling komunikasi tetap. Dari perjalanan Anda sebagai entertainer, kalau bisa dibilang sebenarnya lengkap lah ya. Anda menjadi entertainer sebagai musisi dulu, habis itu Anda menjadi pakar di bidang acting gitu ya, atau praktisi lah bisa dikatakan di bidang acting, komedian. Mana di antara itu yang paling Anda nikmati sebenarnya? Jujur saya lebih menikmati nyanyi. Karena memang basicnya saya suka nyanyi dari dulu gitu ya. Jadi ditambah lagi dengan keluarga saya memang keluarga yang senang musik semua. Jadi kalau ditanya enjoy, saya lebih enjoy nyanyi. Tapi buat saya tidak hanya batasannya sebagai penyanyi saja. Seni itu luas. Dan saya suka terhadap seni, artinya saya harus bisa juga menghargai karya-karya seni yang lain. Itu nggak artinya begini, ada apa namanya pandangan yang sinis juga kan. Andre itu dari musisi terus jadi aktor, terus jadi komedian, ya apa aja deh yang penting jadi duit gitu. Ya itu memang tidak bisa dipungkiri, ujung-ujungnya adalah untuk kebutuhan nafkah hidup ya. Apalagi saya sudah berkeluarga, saya perlu untuk mencari nafkah. Tapi di luar dari itu semua yang mungkin bisa menjadi contoh buat teman-teman yang lain, bahwa ini bukan aji mumpung. Kalau yang namanya aji mumpung, begitu lompat dari satu bidang ke bidang yang lain, berhasil atau tidak ya sudah. Tapi kan kalau saya, begitu saya pindah dari nyanyi ke acting, di situ pun saya mempunyai prestasi yang baik. Dan itu bisa dibuktikan dengan sinetron Kiamat Sudah Dekat dan film yang cukup digemari. Artinya saya total tidak hanya aji mumpung dan main-main. Lalu kemudian saya masuk lagi ke komedian. Di situ pun saya juga menghasilkan prestasi yang baik. Program komedi saya bisa diterima masyarakat, bahkan menjadi terfavorit. Proses belajar itu kan nggak semua orang bisa. Artinya kalau misalnya mau ditanya jujur, panggilan hatinya jadi musisi. Tapi kemudian karena alasan-alasan yang Anda sebutkan tadi, akhirnya Anda menjadi aktor, kemudian menjadi komedian. Dan ada proses belajar di antara itu, in between, ada transisi.
Dan tidak semua orang bisa menjalankan itu dengan sepenuh hati. Motivasi apa sih sebenarnya yang paling kuat buat Anda? Sehingga Anda bisa, kalau dikatakan nggak menjadi yang terbaik di bidang itu, bisa dikatakan Anda bisa mengikuti itu sehingga mendapatkan pengakuan, oh ya, dia bisa, paling tidak begitu. Ya, artinya gini, dalam hidup itu yang namanya belajar itu perlu. Belajar dan bekerja keras, itu saya percaya. Itu akan membuahkan hasil. Terlepas hasilnya itu sukses atau tidak, tetapi paling tidak kita sudah mencoba dan kita sudah membuktikan bahwa kita adalah bisa menjadi seorang manusia yang bermanfaat itu. Manusia yang mempunyai arti. Ketika riuh rendah Pilkada Tangerang Selatan, Anda tetap masih memproduksi program televisi itu kan? Apakah terpengaruh ke dalam pembawaan Anda sebagai seorang komedian yang harus all out di situ? Ya. Ya, saya sudah harus menjadi seorang yang profesional, di mana komedian atau pekerjaan yang sedang saya jalankan, jauh-jauh hari sebelum saya mencalonkan pilkada pun itu sudah menjadi profesi dan pekerjaan saya. Dan saya harus bisa membedakan di mana pada saat saya syuting di program komedi tersebut, di mana pada saat saya terjun ke masyarakat menjadi salah satu kandidat pilkada. Yaitu harus saya yang bisa menempatkan diri seperti itu. Nah, terlepas dari itu semua orang-orang menganggap bahwa Andre itu bisa serius atau tidak, ya orang-orang tentu sudah cerdas lah. Di mana profesi, jadi, mana yang. Ketika ada orang yang mengatakan, ya masa sih Tangerang Selatan yang mimpin pelawak gitu, jawaban Anda apa? Ya, sekarang saya balikin lagi, apa salah seorang pelawak bisa memimpin? Justru saya bertanya, apakah seorang politisi praktis sudah cukup mampu memimpin satu daerah? Kan tidak juga. Asik nih jawabannya nih. Ada nggak yang bertanya seperti itu? Banyak. Cuman saya selalu bilang, pelawak itu kan sebuah profesi. Harus bisa dibedakan. Ya, sama seperti seorang dokter. Seorang dokter kalau mencalonkan pilkada, apa dia harus berhenti menjadi seorang dokter? Bagaimana dengan pasien yang membutuhkan bantuannya dia pada saat sakit? Jadi itu harus bisa dibedakan lah. Ini Stinky adalah masa lalu Anda nih ya, walaupun nggak tahu apakah nanti anda akan balik. Artinya kan ini adalah masa lalu Anda. Anda sendiri dalam konteks musik, karena Anda bilang jiwa Anda sebenarnya di situ. Apakah masih ada aktualisasi lagi di bidang musik yang akan Anda lakukan? Selain gabungan teman-teman Anda di program televisi komedi itu yang sekarang lagi bikin parodi ya. Buat Anda sendiri, apakah Anda punya big plan untuk itu atau ada rencana yang lain? Pasti ada. Rasa rindu, rasa kangen untuk nyanyi, untuk bikin album pasti ada. Dimana saya tidak bisa membohongi bahwa memang saya sudah mencintai dunia nyanyi ini gitu kan. Hanya saja sekarang masalah waktu dan juga proses. Mungkin satu saat kalau rasa rindu itu datang atau kangen, ya pasti saya akan tuangkan lagi ke dalam satu album. Politik itu kan butuh konsentrasi dan kesungguhan serta profesi seumur hidup kata orang. Itu nggak jadi pilihan Anda?